Bisa ya. Mengerjakan soal tes formatif. Tinggal masukin rumusnya aja dan dipahami soalnya. Oke. Jadi dikerjakan tes formatif kedua ya, yang modul 2. Oke. Bisa dibawa untuk TTM minggu depan ya, di KDI ya. Oke. Kita lanjut aja lah. Meningkat waktu aja. Kira-kira mungkin 10 menit lagi. Kan 12.30 nanti Ibu Nastiti ya, udah mulai ya. Kita belajar sedikit tentang fungsi. Di modul 3, kalau yang kemarin kita ada belajar ini ya, persamaan, pertidaksamaan, itu masih dalam line sumbu X. Nah, kalau fungsi, seperti ilmu ekonomi itu ada harga, pendapatan, variabel-variabelnya, itu ditunjukkan oleh hubungannya itu saling kait-mengkait. Oke, saya kasihkan kompensasi yang nggak bisa hadir, maksudnya nggak bisa hadir minggu depan ya. Bisa dititip nggak ke temannya yang hadir? Ini rencana yang hadir minggu depan juga berapa orang? Pertemuan KDI biasanya juga online nggak bisa, pertemuan KDI lebih nggak bisa lagi, jangan-jangan. Oke, nanti kita bicarakan mengenai tugasnya. Yang penting usahanya dulu sih. Ya. Oke. Nah, hubungan kait-mengkait antara variabel dalam bidang ekonomi kayak harga, pendapatan, tingkat bunga. Nah, kita itu bisa jelaskan dengan menggunakan grafik. Grafik itu, ingat kan dulu kita pernah belajar sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa pakai sumbu koordinat untuk menggambarnya. Nah, di sini di matematika ekonomi kita akan juga belajar tentang diagram Kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Untuk model 3 ini kita masih mempelajari teori himpunan pada modul 1 ya. Untuk mengidentifikasi konstanta, variabel, menggambar grafiknya, terus mencari gradiennya, terus mencari persamaan garis lurus. Ini masih garis lurus. Garis lurus itu berarti persamaannya masih non-linear. Non-linear berarti tidak ada pangkatnya. Oh, yang Suruwati yang di Tainan ya? Oke, nggak apa-apa sih. Saya juga nggak punya mesin fax, jadi saya nggak terima fax-faxan juga karena saya nggak punya nomor fax. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Kalau yang jauh. Kalau yang bisa dititip sih bisa dititip aja. Kalau yang jauh ya nggak apa-apa sih. Ini kita coba kenal konstanta itu apa. Itu jumlahnya, nilainya itu tidak berubah dari suatu masalah tertentu. Nggak enak juga sih di fax ke KDI, karena kan nanti mungkin jam nerimanya itu pas jam kantor gitu. Sedangkan kan orang KDI juga, itu kan kantor ya. Kalau kita nge-fax itu terus cuman orang itu nggak tahu, orang itu pasti buang gitu.
Dan saya juga nggak ada, maksudnya nggak bisa pesen ke mereka karena officiernya nggak mungkin lah kalau di fax. Kalau misalnya di fax pada hari Minggu mungkin masih bisa kali ya. Kalau di fax pas maksudnya pas lagi kelas, lagi hari Minggu, bukan jam kantor. Misalnya pas pertemuan di KDI di fax nggak, mungkin masih oke kali ya, nggak apa-apa. Nanti kalau saya di sana ya saya masih bisa bilangin ada nanti yang mau nge-fax gitu, oke? Sip, udah terus selesai kan? Iya, kalau hari Minggu misalnya saya lagi ngajar, saya bisa ambil kan, pas lagi ngajar, tapi jangan pas lagi mereka lagi ke jam kantor. Oke, gitu ya. Nanti berarti minggu depan ya, tunggu minggu depan. Oke. Nah, ada konstanta itu dibedakan konstanta absolut. Absolut itu berarti apa? Nilainya tetap untuk segala macam masalah. Misalnya jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2011, jumlahnya 220 juta. Kalau konstanta parametrik atau parameter, itu jumlah yang mempunyai nilai tetap pada suatu masalah. Akan tetapi berubah pada masalah yang lain. Nah, yang dimaksud variabel itu adalah jumlah nilai yang dapat berubah-ubah dalam suatu masalah. Variabelnya bisa dibedakan dengan variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas itu nilainya menentukan nilai fungsi anggota pertama pasangan urut. Untuk variabel tak bebas, nilainya sama dengan nilai fungsi setelah variabel bebas ditentukan nilainya. Anggota kedua pasangan urut. Nanti akan lebih jelas kita lihat di persamaan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas itu menentukan nilai fungsi dan tak bebas itu nilainya sama dengan nilai fungsi setelah variabel bebas ditentukan nilainya. Oke. Nah, ini modul 3. Kita itu belajar fungsi linear adalah himpunan pasangan urut dengan anggota-anggota pertama pasangan urut atau wilayah domain dan anggota-anggota kedua pasangan urut atau jangkau atau range. Hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara variabel, ini variabel X. Variabel X itu disebut juga variabel independen. Independen itu berarti variabel yang mempengaruhi nilai dari suatu fungsi. Sedangkan variabel Y itu variabel dependen atau tak bebas. Variabel yang dipengaruhi. Contoh pendapatan dan daya beli seseorang. Di mana pendapatan itu sama dengan X karena pendapatan itu mempengaruhi. Sedangkan daya beli seseorang itu dipengaruhi, daya beli seorang itu Y, itu dipengaruhi oleh X, yaitu si pendapatan. Berapa besar pendapatannya, maka daya belinya juga akan besar. Oke. Nah, ini bentuk umum fungsi linear dalam yang akan kita pelajari. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini nggak ada pangkat ya. Karena disebut linear. Sorry, tadi saya bilang non-linear. Kalau non-linear itu berarti pangkatnya lebih dari 1. Bisa AX kuadrat tambah BY tambah C. Nah, itu. Kalau di sini nggak ada. Nah, di mana rinciannya A, B, C ini konstan. A ini disebut slope, kemiringan. Y variabel tak bebas. X variabel bebas. Oke. Jam 12.30 ya nanti sama Ibu Nafsus Nur. Sama Bu Nur.